Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 30 November tahun 2020. Saya atas nama Karim Murtado, nomor peserta 201502358215, mahasiswa PPG tahun 2020 Daljab 3 LPTK UNESA, melaksanakan perekaman video pelaksanaan pembelajaran untuk UKIM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, tidak ada halangan apapun dan tidak terkendala oleh sinyal seperti kegiatan pembelajaran yang kemarin. Kita doakan untuk teman-teman kita yang hari ini belum bisa mengikuti kegiatan belajar daring bersama, untuk di lain waktu atau hari esok dapat mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan nanti dapat bermanfaat bagi kita dan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah alamin. Sebelum kegiatan belajar ini Bapak mulai, Bapak mengingatkan kalian semua untuk mengisi absensi yang Bapak kirim melalui WA Group di Google Form. Jadi nanti kalian isi absensinya, jangan lupa. Walaupun wajah kalian sudah ada di sini, tapi tetap mengisi absensinya. Di Google Form masing-masing. Nanti linknya Bapak kirim melalui WA Group. Tidak lupa juga Bapak mengingatkan tetap belajar di rumah. Tetap belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan. Jika keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan menjauhi kerumunan saat berkumpul dengan orang banyak, atau kalian harus menjaga jarak. Nah, sebelum kegiatan belajar ini dimulai, Bapak akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita akan bernyanyi bersama dalam hitungan ketiga. Siap? Siap. 1, 2, 3. Dari sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tentang lagu dari Sabang sampai Merauke ini ada kata berjajar pulau-pulau dan sambung menyambung yang akan berkaitan dengan tema pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang rantai makanan. Sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang kita yang kemarin mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Firda? Saya ingat kemarin kita sudah belajar keseimbangan ekosistem. Selain keseimbangan ekosistem, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Isi
bacaan dalam penggunaan peta pikiran. Itu selain kemarin kita juga belajar tentang apa? Buat clipping tentang NKRI. Ya, membuat clipping dan bernyanyi dengan tangga nada mayor dan minor. Ada pertanyaan untuk kalian. Bagaimana menurut kalian jika salah satu dari komponen ekosistem punah, maka dapat berpengaruh terhadap komponen yang lain? Menurut kalian? Ya, mungkin ada yang tahu. Firda, apa Firda? Komponen ekosistem punah, maka rantai makanan akan terganggu. Ya, jika salah satu komponen ekosistem punah, maka rantai makanan akan terputus. Menurut kalian siapa yang menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem? Mungkin rusak karena manusia berburu liar, Pak. Ya, bisa juga karena karena penyebabnya dari manusia. Seperti pembalakan liar, terus perburuan liar, itu bisa menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Belajar ini Bapak mulai, Bapak akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini. Kita akan mempelajari tentang apa saja. Silakan kalian cermati. Untuk pertama, hari ini kita akan membaca teks bacaan tentang rantai makanan, sehingga kalian dapat memilih pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, kalian nanti dapat menelaah kalimat utama dari pokok pikiran teks non-fiksi dengan teliti. Yang ketiga, nanti dengan diskusi kelompok, kalian dapat menyajikan paragraf tentang pokok pikiran teks non-fiksi ke dalam tulisan dan bahasa sendiri secara sistematis. Yang keempat, nanti dengan menugaskan membuat kalimat utama, kalian mampu bekerja sama menyajikan kalimat utama teks non-fiksi lengkap dengan gambar yang kreatif. Yang kelima, melalui teks bacaan rantai makanan, kalian nanti dapat mengembangkan pengertian dari rantai makanan yang tepat. Yang keenam, melalui penjelasan dari guru, kalian dapat merinci komponen-komponen pada rantai makanan pada ekosistem dengan tepat. Yang ketujuh, dengan penugasan, kalian nanti dapat menggambar rantai makanan dengan lengkap, juga dengan keterangannya cermat. Yang kedelapan, melalui kegiatan presentasi dari hasil tugas kalian nanti, kalian dapat menyajikan hasil laporan rantai makanan dalam ekosistem dengan percaya diri. Sebelumnya, untuk kegiatan hari ini, kalian nanti akan belajar secara mandiri. Kita akan menggunakan metode discovery learning, di mana kalian akan menggali, mencermati, dan mencatat, lalu kalian kumpulkan data-data, dan kita simpulkan bersama. Nah, nanti melalui link video YouTube, melalui teks bacaan, kalian cermati, kalian gali, kalian catat. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, nah itu tadi tujuan pembelajaran hari ini. Bapak punya modul tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1, yaitu hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, mungkin ada dari salah satu teman kalian yang mengetahui mengapa hewan-hewan ini bisa langka di alam liar. Ya, bisa karena selain pembalakan liar, selain perburuan liar, juga bisa karena dari rantai makanan mereka yang terputus atau terganggu. Nanti di kegiatan pembelajaran ini kalian
akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok yang satu, kelompok belalang, nanti anggotanya adalah Firda. Nomor 1 sampai nomor 5. Untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok elang, anggotanya nomor absen 6 sampai 10. Untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok padi, anggotanya dari absen nomor 11 sampai 15, nanti Wisnu ketuanya. Untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok tikus, Ferdi, nanti pada nomor absensi 16 sampai 20. Nah, nanti kita tiap kelompok akan membahas hasil lembar kerja kalian masing-masing. Nah, sebelum menginjak ke materi inti, coba kalian cermati bacaan pada gambar di sini. Bacaannya kira-kira tentang apa, anak-anak? Tentang rantai makanan. Nah, bacaannya tentang rantai makanan. Tapi yang dibahas kali ini kita akan mengidentifikasi masalah pada pokok pikiran dalam bacaan tersebut. Di situ ada berapa gambar kira-kira? Nah, dari ke-8 gambar tersebut semuanya adalah gambar dari hewan-hewan yang sudah langka, atau artinya hewan-hewan tersebut sudah sulit ditemui di alam. Penyebabnya di sini bisa karena dari manusia, bisa juga karena dari salah satu rantai makanan yang terputus. Tapi untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Untuk kegiatan yang pertama pada pagi hari ini, yaitu mengidentifikasi masalah pokok pikiran pada bacaan. Sudah bisa melihat di situ? Kira-kira bacaannya tentang apa? Firda. Sevi, tentang rantai makanan. Bacaannya tentang rantai makanan. Di sini yang kita ulas adalah tentang pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah inti pembicaraan dalam sebuah paragraf. Dan bagaimana cara menemukan pokok pikiran pada sebuah bacaan. Di sini Bapak akan menyajikan 3 cara bagaimana menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kalian harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Jadi tidak boleh membaca sebagian atau membaca sekilas. Kalian baca dengan intensif seluruh paragraf tersebut. Untuk yang kedua, yaitu menentukan kalimat utama. Kalimat utama nanti Bapak jabarkan di slide selanjutnya. Untuk yang ketiga, yaitu kalian harus mengambil subjek dan predikat dari bacaan tersebut. Sekarang kalimat utama apa dari kalimat utama itu sendiri? Nah, ini adalah ciri-ciri dari kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama. Apa kalimat itu? Dijabarkan kalimat yang berdiri sendiri. Artinya
Ya, terus? Nah, ini adalah ciri-ciri dari kalimat utama, mengandung topik yang dijabarkan. Kalimatnya dapat berdiri sendiri tanpa kalimat pendukung, artinya jelas Ya jelas tanpa kalimat yang lain dan dibentuk tanpa kata sambung. Ini adalah kalimat utama. Jadi dalam menentukan pokok pikiran, kalian harus bisa menemukan kalimat utama itu pada paragraf tersebut. Mari kita coba untuk menemukan pokok pikiran pada bacaan di sini. Saya minta untuk Sevi. Nah, paragraf 1 dan kira-kira pokok pikirannya pada kalimat. Menurut saya, kalimat pokoknya terdapat pada kalimat rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, itu adalah pokok pikiran yang pertama. Sedang untuk paragraf yang kedua, apa kira-kira? Di lautan yang berperan sebagai produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan terkecil. Nah, bagus buat Sevi. Itu tadi menentukan pokok pikiran. Saya kira kalian sudah bisa menemukan pokok pikiran. Karena nanti di dalam LKPD kalian akan mengerjakan untuk menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam rantai makanan ini. Nah, Bapak akan menyajikan sebuah video di mana video ini menampilkan komponen-komponen dalam rantai makanan. Jadi mohon dicermati, kalian gali informasinya, kalian catat, lalu kalian simpulkan. Karena nanti juga di LKPD ada tugas bagaimana menyampaikan tentang komponen-komponen rantai makanan, mulai dari konsumen, produsen tingkat 1, produsen tingkat 2. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini baik-baik. Siap? Adik-adik, mari kita belajar kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen 1 adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur.
Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Paragraf pertama, rantai makanan di sawah. Paragraf kedua, rantai makanan di laut. Paragraf ketiga, syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf keempat, peran besar pengurai. Ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama. Paragraf pertama, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Di paragraf kedua, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Di paragraf ketiga, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Dan paragraf yang keempat, pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Keterangan tentang rantai makanan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat ke-1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat ke-1 adalah tikus. Yang ketiga, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Yang keempat, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Yang kelima, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan, seperti rumput. Ayo berlatih. Bersama teman sebangkumu, tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Tentukan dahulu ekosistem yang akan dipilih, baik dalam ekosistem laut maupun ekosistem darat. Rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Keterangan diagram rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Rumput atau tumbuh-tumbuhan lainnya merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Setiap produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat ke-1. Zebra menjadi konsumen tingkat ke-1 karena zebra merupakan hewan herbivor yang mendapatkan energi dengan memakan tumbuh-tumbuhan. Sebagai konsumen tingkat ke-1, zebra akan dimakan oleh konsumen tingkat kedua. Singa menjadi konsumen tingkat kedua karena singa merupakan hewan karnivor yang memakan hewan lain untuk bertahan hidup. Sebagai konsumen tingkat kedua, singa akan mati. Bangkai singa akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur. Jamur menjadi pengurai karena jamur berperan dalam mengurai konsumen tingkat ketiga untuk berkembang biak. Hasil penguraian yang terdiri dari zat-zat tertentu akan masuk ke dalam tanah dan akan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah adik-adik, itu tadi pembelajaran kita kali ini, kelas 5 tema 5 subtema 2 pembelajaran pertama. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Nanti LKPD ini linknya akan Bapak kirim melalui WA group. Kalian masing-masing, kalian kirim ulang melalui WA pribadi. Setelah itu Bapak tunggu selama 40 menit, kita bertemu lagi di Google Meet. Kita membahas LKPD ini berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagi nanti. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Google Meet untuk sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Google Meet untuk sinkron LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, kali ini kita akan membahas dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, untuk yang pertama saya beri kesempatan untuk kelompok lang. Apa kita sudah selesai dari kelompok lang? Nah, kelompoknya Sevi, mohon dibacakan dari rantai makanannya, komponen-komponen rantai makanannya. Padi di Oke, ulang sekali lagi. Padi dimakan belalang, maka padi adalah sebagai produsen. Belalang dimakan kodok, maka belalang adalah konsumen tingkat 1. Kodok dimakan ular, maka kodok adalah konsumen tingkat 2. Ular dimakan elang, maka ular adalah konsumen tingkat 3. Elang mati dengan sendirinya dan membusuk diuraikan oleh bakteri. Elang bertindak sebagai konsumen puncak dan bakteri merupakan pengurai. Mohon Pak. Nah, mungkin ada yang komponen makhluk hidup dari LKPD-nya Sevi. Wisnu, mungkin ada pertanyaan. Boten? Saya mau bertanya, Pak. Nah, ya, ayo kita. Mengapa akhir-akhir ini banyak tikus di sawah? Oh, banyak, jadi jumlahnya melebihi dari yang normal, karena bisa dikatakan bahwa pemangsa dari tikus itu sudah langka atau sudah punah. Jadi hewan tikus ini dengan leluasa berkembang biak, jadi bisa juga merugikan para petani. Mungkin itu karena penyebabnya salah satu rantai makanan terputus dari burung elang sebagai pemangsa yang sudah langka, atau burung hantu yang biasanya memangsa tikus tersebut. Nah, mungkin ada kelompok yang lain yang menambahkan. Kita sudah sampai pada kegiatan akhir. Kesimpulan belajar hari ini, mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk membuat kesimpulan untuk belajar hari ini. Firda, apa kesimpulan belajar hari ini? Yaitu belajar tentang menentukan pikiran dalam graf, belajar tentang pengertian dari rantai makanan, belajar tentang komponen-komponen dalam rantai makanan. Nah, itu. Jadi kesimpulan belajar hari ini tentang menentukan pokok pikiran sebuah paragraf. Tentang pengertian rantai makanan, komponen-komponen dalam rantai makanan, ada produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, sampai pengurai. Setelah ini kalian mengerjakan evaluasi di Google Form yang linknya akan Bapak kirim melalui WA group masing-masing. Ini nanti kalian kerjakan di Google Form
Nanti setelah selesai langsung kalian kirim melalui WA group di WA Bapak. Untuk kegiatan hari ini kalian sudah bagus dalam mengerjakan LKPD-nya tentang membuat rantai makanan, membuat gambarnya, keterangannya juga sudah tepat. Sedangkan untuk menentukan pokok pikiran ada beberapa dari teman kalian yang perlu belajar lagi. Jadi walaupun sudah benar, tapi kalian harus lebih tepat lagi dalam menentukan pokok pikiran. Ada dari beberapa teman kalian yang perlu belajar lagi. Tetap semangat, walaupun kita dalam kondisi pembelajaran daring, banyak kekurangan dari kita seperti sinyal yang kurang bagus, tetap jaga kesehatan di rumah, dan tetap rajin belajar. Dari kegiatan hari ini, saya amati kalian semua sudah bagus, bersemangat. Sedangkan untuk kegiatan besok kita akan belajar tentang membuat teks non-fiksi, yaitu tentang ekosistem. Selain itu, kita juga akan belajar mengenal macam-macam tarian Indonesia. Nah, sebelum kegiatan ini Bapak akhiri, mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak, Bapak akhiri kegiatan hari ini. Kita doakan teman-teman kita yang hari ini belum bisa mengikuti belajar hari ini, semoga besok akan bisa mengikuti belajar bersama. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar daring, terus tetap jaga kesehatan. Jika keluar rumah, Bapak mengingatkan lagi, jangan lupa pakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Untuk kegiatan hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan tadi dapat bermanfaat buat kita. Marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah.